Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Puput Yanita Senja SPT MBA selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis, dan tak lupa teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasanya dengan keadaan yang baik, insyaallah baik. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil kelompok kami dengan beranggotakan saya sendiri Aji Sulaiman dengan NIM 191231064, Cindy Novita 191231012, Anita Rahman Hasanah 191231016, dan Marsanda 191231002. Berikut pemaparannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selamat menyaksikan. Polusi dan berkurangnya sumber daya alam. Etika bisnis dalam hubungannya dengan lingkungan adalah masalah polusi yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan serta berkurangnya sumber daya karena eksploitasi kelebihan untuk bahan produksi. Kedua permasalahan tersebut merupakan permasalahan utama etika bisnis lingkungan. Nah, polusi di sini dapat terjadi di udara, air, serta tanah. Polusi udara terjadi ketika udara mengandung gas rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global, yang menyebabkan berkurangnya lapisan ozon. Pada lapisan ozon diperlukan untuk melindungi makhluk hidup dari radiasi ultraviolet. Di udara yang terjadi, polusi juga mengandung sulfur oksida yang menyebabkan hujan asam. Kemudian terdapat pula berbagai macam racun yang menyebar melalui udara. Polusi udara diakibatkan oleh kendaraan bermotor serta berbagai industri. Nah, di sini polusi air termasuk limbah organis dan berbagai polutan anorganik. Polusi tanah terjadi karena banyaknya sampah yang dihasilkan oleh manusia. Ketika dunia semakin modern, maka sampah pun menjadi semakin banyak. Manusia mengkonsumsi makanan dan banyak makanan olahan menggunakan kemasan yang tidak ramah lingkungan. Polusi tanah juga diakibatkan oleh racun kimia, selain sampah rumah tangga dan industri. Inilah perlunya etika dalam menjalankan bisnis, sehingga para pelaku bisnis tidak hanya mementingkan keuntungan saat ini, namun juga memikirkan generasi masa depan. Jangan menghabiskan semua sumber daya alam saat ini. Cadangan harus dikelola untuk kemaslahatan umat manusia di masa depan. Jangan sampai kepunahan sumber daya alam berakibat fatal terhadap kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang selanjutnya, etika untuk mengendalikan polusi. Ada beberapa pendekatan etika dalam upaya pengendalian masalah-masalah yang berhubungan dengan polusi. Yang pertama, pandangan pertama adalah etika ekologi. Dalam etika ekologi terdapat pandangan bahwa merusak lingkungan itu adalah tindakan yang salah. Karena itu lingkungan memiliki nilai tersendiri, sehingga walaupun klaim pemanfaatan lingkungan untuk manusia, kalau prosesnya dilalui dengan merusak lingkungan, maka tindakan tersebut secara etika itu adalah salah. Yang kedua, pandangan kedua adalah hak atas lingkungan yang bersih, polusi, dan bermanfaat untuk manusia. William Blackstone adalah orang yang menggambarkan bahwa kehidupan lingkungan yang sehat itu tidak saja berkaitan dengan kenyamanan, namun juga merupakan hak manusia. Blackstone 1974. Oleh karena itu, pihak manapun yang mengakibatkan polusi adalah salah satu karena tiap manusia berhak atas kehidupan lingkungannya yang sehat. Yang ketiga, pandangan ketiga memperlakukan polusi sebagai suatu biaya eksternal yang merusak pasar. Hal ini karena akan berakibat kelebihan produksi dan menjadikan jatuhnya harga barang. Pandangan lainnya beranggapan bahwa degradasi lingkungan berakar dari sistem sosial yang cenderung bersifat hierarki dan dominan.
atau pandangan ekologi sosial, atau adanya dominasi lelaki terhadap alam dan perempuan, atau pandangan ekofeminis. Oleh karena itu, menurut pandangan ekologi sosial dan ekofeminis, sistema sosial di masyarakat seperti inilah yang harus diperbaiki terlebih dahulu agar dapat mengendalikan ancaman lingkungan. Tanggung jawab perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab melakukan konservasi alam dalam rangka mengendalikan makin menipisnya sumber daya alam. Nah, beberapa para ilmu etika berpendapat bahwa konservasi merupakan kewajiban etis. Nah, salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia khususnya yaitu menerapkan program CSR atau Corporate Social Responsibility. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwasanya dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai kewajiban industri atau perusahaan untuk menerapkan program CSR. Nah, apabila perusahaan atau industri tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka perusahaan akan dikenai sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, CSR, program CSR ini dipandang sebagai aset strategis dan kompetitif bagi perusahaan di tengah iklim bisnis yang makin syarat kompetisi. Nah, menurut Sosioladi tahun 2008 menyatakan bahwa CSR dapat memberi banyak keuntungan. Salah satunya keuntungannya yaitu peningkatan profitabilitas bagi perusahaan dan kinerja finansial yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, menurunkan risiko benturan dengan komunitas masyarakat sekitar. Nah, substansinya keberadaan CSR ini yaitu dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri di sebuah kawasan dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu mampu meningkatkan reputasi perusahaan yang dapat dipandang sebagai social marketing bagi perusahaan tersebut yang juga merupakan bagian dari corporate image building, social marketing yang dapat memberikan manfaat dalam pembentukan brand image suatu perusahaan. Etika menjaga sumber daya. CSR adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder. Konsep CSR ini mempertimbangkan 3 aspek keadilan, yaitu keadilan dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk terus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan ikut dalam meningkatkan ekonomi, kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, serta meningkatkan kualitas masyarakat secara luas. CSR bertujuan untuk menyeimbangkan tanggung jawab perusahaan dalam hal ekonomi, lingkungan, dan sosial. Industri dan perusahaan di Indonesia berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor sosial dan lingkungan sekitar. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan perusahaan, baik privat maupun publik, yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Dan maju harus memperhatikan konsep triple P, yaitu Profit, Planet, and People. Faktor triple P ini merupakan konsep triple bottom line. Pengertian dari triple P tersebut yaitu profit adalah aspek ekonomi, planet adalah aspek lingkungan, dan people sebagai aspek sosial. Profit dalam hal ini adalah mengejar keuntungan agar dapat memenuhi operasional perusahaan dan mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. People adalah pemenuhan kesejahteraan masyarakat, sedangkan planet dalam hal ini adalah perusahaan harus memperhatikan dan menjaga kelestarian alam bila dikaitkan dengan konsep triple bottom line yang terdiri dari aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan perusahaan tersebut.
Pembangunan berkelanjutan meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi. Peningkatan kualitas lingkungan. Nah, itu tadi yang dapat kami sampaikan mengenai etika dan lingkungan. Barangkali ada yang kurang paham bisa ditanyakan di forum diskusi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.